Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat handling respon antara Android dengan API, entah itu kita lagi loading atau kita lagi sudah sukses atau lagi error. Itu kemarin kita udah mendapatkan respon-respon tersebut, state-nya ada di mana. Cuma kemarin kita masih gagal atau bukan gagal sih, tapi belum bisa untuk menghandle jika error. Itu errornya apa sih? Message errornya itu apa gitu kan. Nah, di sini teman-teman buka aja pada app repository-nya karena nanti yang akan kita ubah ada bagian ini. Sebelum itu teman-teman harus update untuk my helper ini. My helper di sini itu teman-teman update. Di sini pas harusnya teman-teman itu dapat ada warning kayak gini. A new version of bla 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 ini is available di 1.16. Jadi teman-teman update di 1.16 ini wajib ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nambahin ini harus ditambahin. Kalau yang udah ditambahin diupdate dari 15 ke 16 karena ini nanti kita gunakan. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil responnya karena untuk ngambil responnya itu agak ribet. Jadi saya buatkan aja biar nanti teman-teman tinggal tambahkan kayak gini aja. Eh, di it ini apa? It ini itu kembalinya, teman-teman lihat ya. It found required string. Oh, sebentar. It. Nah, it itu adalah response. Respon di dalamnya ada tipe data login respon. Nah, di it ini bisa kita ambil, ini udah saya buatkan dot get respon get error body. Ini hanya ada di library saya. Jadi kalau tanpa menambahkan library ini nggak ada, jadi tambahkan dulu library-nya get error body, terus kita ambil message-nya seperti ini, tambahkan di depannya tanda tanda tanya. Nanti akan saya jelaskan ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu buat apa sih bang tanda tanya ini, tanda tanya di sini, ini juga ini untuk apa, terus message ini dapat dari mana. Message ini kita dapatnya dari sini teman-teman. Jadi misal kita send ya, kita send dengan message error 0. Nah, ini ada code 400 sama message ini kan. Nah, ini itu saya membuat sebuah kelas. Di dalam kelas itu ada error respon untuk handle errornya. Misal ada code sama message di sini. Sama ada code sama message. Terus ada kode banyak, ini agak ribet untuk menjelaskannya. Makanya saya langsung buatkan aja untuk biar teman-teman tinggal pakai aja, nggak perlu memahami ini. Jadi karena ini juga ada beberapa teknik, tapi yang penting kan kita nggak pedulikan tekniknya itu seperti apa, yang penting kita dapat aja responnya. Nanti teman-teman kalau udah bisa membaca coding dengan baik atau bahasa pemrograman Kotlin dengan baik, pasti akan tahu ini tuh apa, ada primitive pop segala macam, ini panjang jadi nggak perlu saya jelaskan. Cukup teman-teman yang penting jadi aja get error body dot message, nanti teman-teman bisa mendapatkan message-nya. Coba kita langsung coba aja, kita run. Terus di sini misal passwordnya saya buat salah, kita masuk. Nah, di sini ada error password salah. Seperti apa yang kita dapatkan dari API-nya. Ini kan password salah. Misal aku ganti ya di sini, di login password salah, benerin dong. Benerin dong. Nah, di sini kalau saya send password salah, benerin dong. Sama di sini juga kalau kita masuk dengan password yang salah, password salah, benerin dong. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Harusnya mudah sih. Tapi ada masalah lagi. Kan ini hanya berlaku jika teman-teman susunan respon error code-nya itu seperti ini atau respon errornya seperti ini. Tapi kan nggak melulu kan programmer atau developer lain atau API itu, kalau kita ngambil API dari tempat lain errornya seperti ini. Misal salah satu contoh, ini saya ada API dari Telegram. API dari Telegram itu errornya seperti ini. Untuk handle error ada OK, false, ada status error code itu 409, terus deskripsi. Sedangkan kita message kan, message terus error code. Tapi kita code kayak gini. Code sama message. Sedangkan di sini error code description. Terus coba ini dari Google Firebase itu errornya seperti ini, ada success 0, failure ya beda-beda kan, beda-beda. Jadi nggak selalu sama. Nggak masalah, teman-teman tetap bisa menggunakan
ini dengan caranya itu oh sorry, di sini. Misal kita buat sebuah kelas di sini ya teman-teman, kita buat kelas untuk handle error dari sini. Dari misal contoh doang, kita buat errornya itu menjadi seperti ini, kayak gini. Sedangkan default dari yang saya punya adalah seperti ini. Paham nggak maksudnya ya? Ya seperti itulah. Jadi kita akan coba membuat handling error yang errornya itu seperti ini. Ada oke, error code sama description, false, boolean, integer sama string. Kita buat di sini kelas error custom. Untuk penamaan ini bebas ya teman-teman. Ini cuma nama kelas doang. Yang penting di dalamnya atau kayak gini juga bisa. Kita buat variabel tadi apa ya? Oke, tipe datanya boolean. Terus ada val lagi, koma, val tadi apa ya? Error code. Terus tipe datanya integer. Terus di dalamnya ada val lagi. Terus apa? Description. Gimana tulisannya? Description. Oke, description. Tipe datanya string. Aku buat dia nullable. Oke, tapi di sini kan error custom, sedangkan error yang kita dapat seperti ini. Jadi di sini di auth yang kita punya ini untuk handling errornya ini kemarin juga aku udah coba buat dummy-nya. Ini aku apa namanya? Aku komen terus aku ganti errornya itu menjadi error custom kita. Aku samakan dengan yang dari Telegram tadi. Oke, error code sama description. Description ini isinya message gitu kan teman-teman. Nanti kalau kita send errornya sama kayak yang di sini. Nah, ini sama kan? Oke, kita coba ini untuk error apa sih? Error customnya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa tetap menggunakannya dengan cara di dalam get error body ini teman-teman masukkan parameter error code. Error code ini, ini hanya harusnya besar. Error code. Nah, terus tambahkan kelas di dalamnya. Nah, di sini pasti ada message error, ada message ini jadi merah. Teman-teman ubah menjadi apa yang pengen didapat. Misal kita mau mendapatkan deskripsinya, jadi tinggal tambahkan aja deskripsi di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi nanti errornya tetap sama. Jadi kalau defaultnya tanpa ada parameter kelas di dalamnya, kelasnya ini kelas error customnya, error body customnya yang teman-teman buat. Tambahkan di dalamnya, tambahkan kelas .java, terus di belakangnya tinggal mau diambil apanya, misal error code-nya atau oke-nya, status oke enggaknya boolean atau itu, karena ini kita mintanya string jadi kita gunakannya string aja. Description. Oke, coba kita run, nanti hasilnya sama aja teman-teman, cuma di sini kalau teman-teman pengen menggunakan error custom, mungkin ya di kemudian hari teman-teman masih menggunakan library saya untuk mendapatkan get error body-nya ya, teman-teman gunakan ini dengan cara kalau errornya itu sama seperti milik saya, ada code sama message ya, teman-teman nggak perlu nambahkan ini. Tapi kalau teman-teman ada custom, ya di custom ini membuat kelas customnya, kelas errornya itu isinya apa, variabelnya apa aja, seperti ini tadi yang kita punya ini, terus tambahkan di sini, terus diambil apa yang mau diambil nanti sama kita. Ini aku run ulang, terus kita send, kita masuk ini, aku salahkan errornya, salahkan passwordnya maksudnya. Nah sama, passwordnya salah, benerin dong. Nah di sini kalau ini kan error kan sesuai yang ada di sini ya teman-teman, aku jadi ini sini wrong password, misal password wrong password, kita ubah jadi bahasa Inggris, kita send. Nah password salah. Tapi kalau ini enggak teman-teman masukkan di dalam sini, terus apa namanya, ini aku hapus terus menggunakan message, nah teman-teman bakal dapat error default. Coba ya kita run, masih teman-teman nanti errornya itu jadi error default. Ini akan saya jelaskan juga apa gunanya tanda tanya di sini, terus apa gunanya ini tanda tanya titik 2 ini apa gunanya. Oke, ini udah keren kayaknya. Aku coba login, masuk. Oh ini masuk bener, masuk salah.
error default. Kenapa? Karena kita mau ngambil message, sedangkan di parameter yang kembaliannya itu nggak ada message, makanya dia error, teman-teman. Jadi makanya di sini saya tambahkan null exception di sini, atau null parameter ini itu nullable, artinya boleh null, karena kadang deskripsi kan nggak ada bukan message di sini, sorry. Nah ini message-nya itu bisa null, artinya message ini nggak ada, tapi gimana ya? Ada parameter message, tapi di responnya nggak ada parameter message, adanya itu description. Makanya dia itu nilainya di sini null. Ketika null, dia mengembalikan error default ini. Tapi kalau kita kembalikan di sini, errornya menjadi semula, ada message di dalamnya. Ini aku kayak gini. Terus kita send, maka errornya kembali ke wrong password sesuai dengan respon yang kita kirim. Oke, terus penjelasan sedikit mengenai kenapa ada kadang saya tambahkan error null exception, tanda seru atau tanda tanya. Jadi gini teman-teman, kita anggap kita membuat variabel namanya error respon. Error respon. Oke. Terus error respon ini kita ambil ini, it error body bla bla bla, ini kita copy. Oke, udah ya. Terus kita coba cek ya, ini var, kita buat var aja, var. Karena nanti ini kita ubah. Var ini kalau kita ketik error. Nah, di sini tipe datanya string, tapi ada tanda tanya di belakang. Kenapa? Karena di sini message ini saya buat dia nullable, bisa null. Contohnya kita membuat variabel val, misal non null sama dengan, bukan, kita tambahkan tipe datanya string, sama dengan string. Ini normal ya teman-teman, normal. Artinya kalau kita coba panggil non nullable, maka di sini string tanpa ada tanda tanya. Tapi kalau di sini saya membuat bisa jadi null, misalnya variabel mungkin null, terus saya tambahkan tanda tanya di belakangnya, ini null, artinya bisa jadi, atau mungkin variabel ini tuh null, misal message ya, message. Nah, message ini bisa jadi itu null teman-teman. Makanya kalau kita panggil message, nah dia ada tanda tanya di belakangnya. Tapi kalau kita panggil non null, nggak ada tanda tanya, artinya dia ada value defaultnya, value asli. Tapi kalau message, kembali lagi, message itu bisa jadi dia itu null kayak gitu. Makanya di sini error respon itu artinya kalau ada tanda tanya di belakangnya, itu bisa jadi message ini nilainya itu null teman-teman, nggak ketemu. Nah, kalau nggak ketemu atau nggak ada default value-nya, kita bakal, kalau kita taruh di sini, kita taruh di message ini error message kayak gini. Nah, dia error karena dia butuh required string yang tanpa null, tapi kita temukan null kayak gini. Terus caranya bagaimana? Caranya itu kita, biar si message ini biar bisa lewat, kita cek if jika error tidak sama dengan null, kita anggap saja berarti oh ini loh nggak null, datanya ini nggak null, maka errornya ini bukan sama dengan, kita cek berarti jika sama dengan null, artinya message-nya ini null, kita ubah errornya sama dengan default respon error. Nah, maka kalau kita run itu pasti error ini adalah default error responnya. Tapi karena ketika kalau ini nanti kita run, kalau message-nya ini nggak null atau ada datanya, maka kembaliannya ya errornya itu tadi. Tapi jika sama dengan null, maka dia kembalinya default error. Oke, coba kita buktikan. Oke, di sini kita run, udah run, coba kita salahkan passwordnya, kita send message wrong password karena ada datanya, ada message-nya itu, ada message-nya, ternyata ada. Tapi kalau misal di sini untuk message-nya ini aku ganti message respon, gini aja, yang penting beda. Terus kita run, kita send, maka default error karena nggak ada message itu, nggak ada di sini tuh message nggak ada. Makanya
Jika null maka kembalinya default error. Kayak gitu teman-teman. Jadi semoga paham apa sih ketika saya tambahkan null exception kayak kayak gini. Nah, itu untuk mencegah kayak ngeforce ya udah null nggak apa-apa, tapi biasanya untuk amannya itu ditambahkan tanda tanya terus nilainya apa, kita cek error. Jika sama dengan null, defaultnya itu ya ini, errornya itu jadi respon kita ubah. Tapi kalau kayak gini kan panjang ya teman-teman, kalau gini kan panjang, makanya saya ubah kayak gini, kita tambahkan aja ini, saya cut, taruh di sini, terus sama tanda tanya titik 2 kita isi errornya, default error kayak gini. Nah, ini kode seperti ini itu sama dengan kode ini. Nah, ini kenapa tak cut ya tadi? Nah, 3 baris kata ini bisa kita persingkat menjadi 1 baris ini di dalamnya ini. Ini artinya kita cek it bla 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 ini message, jika message-nya ada tanda tanya, jika ada ya dia kembalinya message, tapi jika tidak ada, ini jika tidak ada, jika tidak ada maka kembalinya default error, kayak gitu. Sama, ini kita buktikan, kita run, oke, maka kembalinya masuk. Nah, selamat datang. Ini aku passwordnya aku salahin, default error dong. Kita run, ini hasilnya pasti error dong. Aduh, salah lagi. Masuk, oke, error dong, kayak gitu kan. Tapi kalau kita kembalikan dengan error yang sebenarnya, message-nya itu sesuai message, maka dia default. Kenapa masih error dong ya? Di sini harus dihapus ini teman. Ini dihapus karena nyangkut di sini. Ini kita hapus. Coba kita run ulang. Pasti nanti errornya sesuai dengan yang seharusnya, wrong password. Oke, masuk. Ini passwordnya aku salahin. Nah, wrong password sesuai dengan yang kita punya di respon aslinya. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.